Baik, perkenalkan saya Alicia dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari blok konten dan juga limit bandwidth. Saya akan menjelaskan langkah-langkah dari blok konten terlebih dahulu. Namun sebelum itu saya akan melakukan konfigurasi secara DHCP dulu. Saya akan menjelaskan langkah-langkah dari konfigurasi secara DHCP. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan alat yang digunakan dalam praktik kali ini. Jadi di sini seperti biasa saya menggunakan access point. Ini access point TP-Link yang model TLWR 840N dan juga mikrotik. Ini mikrotik yang ID-nya RB750R2. Jadi sebelumnya saya akan mereset access point-nya terlebih dahulu. Jadi ini ditunggu hingga ketiga lampu menyala sekaligus. Nah, sudah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengkabelannya terlebih dahulu. Jadi ini pengkabelan untuk masuk ke website 92.168. Jadi di sini kita ubah pengkabelannya. Jadi yang pertama ini terhubung ke kabel internet, sedangkan port yang kedua ini terhubung ke laptop. Ini untuk port yang kedua. Selanjutnya di sini kita masuk ke website 192.168.0.1. Ini kita masukin passwordnya adalah admin. Ini admin 1, ini juga admin 1. Oke. Nah, jadi ternyata untuk password ini adalah admin 1. Kita login. Ini kita klik next. Ini dipilih access point. Kita klik next. Ini SSID-nya diganti. Sini saya akan menggunakan nama saya Alicia. Untuk security-nya ini di disable aja. Next, lalu next, finish. Lalu ini kita tunggu hingga rebootingnya selesai. Nah, setelah ini, di sini saya akan mengubah pengkabelannya lagi. Nah, jadi di sini untuk kabel internet ini terhubung ke port satunya router. Ini terhubung ke port satunya router. Port yang kedua ini terhubung ke laptop. Sedangkan untuk port yang ketiga dari router ini terhubung ke port satunya access point. Selanjutnya kita beralih ke inbox. Jadi di sini kita masuk ke inbox dulu. Sini lakukan reset konfigurasi. Kita masuk ke sistem, reset konfigurasi, dengan backup, reset konfigurasi ya.
Nah, ini kita reconnect lagi. Kita klik remove konfigurasi. Selanjutnya kita akan melakukan penamaan untuk Ether 1, Ether 2, dan Ether 3. Ini kita masuk ke interface. Untuk Ether 1 ini di komen inet atau internet. Untuk Ether 2 juga sama di komen, tapi di komennya LAN. Untuk Ether 3 ini di komen wifi. Selanjutnya kita ke IP DHCP client. Lalu ini ditambah, pastikan interface-nya adalah Ether 1, apply OK. Nah, pastikan statusnya adalah bound. Lalu kita ke IP, masuk ke addresses, kita tambah. Untuk yang Ether yang kedua, ini addressnya adalah 172.10.1/22, apply OK. Sekali lagi untuk Ether yang ketiga 10.10.10.0. Oke, kita ulang. Ini 10.10.10.0/22 untuk Ether ketiga, apply OK. Selanjutnya kita ke IP DHCP server, DHCP setup untuk Ether 2 dan Ether 3. Sekali lagi untuk Ether yang ketiga. Oke, selanjutnya kita ke IP DNS. Ini kita masukin servernya 8.8.8 dan 8.8.4.4, apply OK. Selanjutnya kita ke IP firewall. Ini pada bagian NAT kita tambah ubah actionnya jadi masturade. Lalu kita coba tes terminal. Ini ping 8.8.8. Nah, di sini internetnya berhasil jalan, jadi menandakan bahwa konfigurasi yang tadi kita lakukan berhasil. Oke, selanjutnya saya akan mulai menjelaskan langkah-langkah dari blok konten. Kita masuk ke IP firewall. Pada bagian filter rules, klik icon tambah. Pada bagian advance, ini di konten kita masukkan situs yang bakalan kita blok. Di sini situs yang bakalan saya blok adalah situs detik.com. Sebelumnya di sini saya mau coba buka situs detik.com sebelum actionnya diubah jadi drop. Nah, di sini kita masih bisa buka situs detik.com. Selanjutnya kita beralih ke inbox, ubah actionnya jadi drop. Nah, selanjutnya ini tadi udah diubah jadi drop, apply OK. Selanjutnya jangan lupa ini pada konten kotaknya diklik. Nah, apply OK. Kita coba buka situs detik.com sekali lagi untuk membandingkan sebelum dan sesudah di drop. Nah, di sini kita bisa melihat perbandingan sebelum dan sesudah di drop. Di sini kita nggak bisa masuk ke situs detik.com karena tadi di sini actionnya kita udah ubah jadi drop. Sekian video penjelasan tentang blok konten. Selanjutnya juga di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari limit bandwidth. Di sini kita masuk ke menu queues, lalu klik icon tambah. Nah, untuk target ini kita bisa lihat di IP DHCP server pada bagian leases. Di sini saya mau pakai perangkat saya untuk dibatasi bandwidth internetnya. Copy pada bagian address. Lalu masuk ke menu queues lagi. Klik icon tambah. Nah, ini targetnya masukin. Lalu untuk max limit uploadnya di sini saya mau ubah jadi 120k. Target downloadnya juga sama. Nah, sebelum di apply OK, saya mau lihat kecepatan internetnya melalui situs fast.com untuk membandingkan sebelum dan sesudah dibatasi bandwidth dari internetnya tadi. Nah, di sini sebelum dibatasi, kecepatan internetnya adalah 69 Mbps. Selanjutnya kita kembali lagi ke software Winbox. Nah, di sini kita apply dan OK. Nah, di sini kita juga bisa lihat traffic dari kecepatan internetnya.
Selanjutnya kita coba untuk melihat kecepatan internetnya setelah dibatasi bandwidth internetnya. Nah, jadi secara singkat, bandwidth itu adalah maksimal besar transfer yang dapat dilakukan pada satu waktu dalam pertukaran data. Sedangkan limit bandwidth itu adalah tindakan mengatur dan membatasi bandwidth internet, sehingga nilai bandwidth yang dilimit tadi tidak melebihi alokasi bandwidth dari ISP. Nah, setelah dibatasi kecepatan internetnya adalah 94 kbps. Di sini kita bisa melihat perbandingan sebelum dan sesudah dibatasi bandwidth internetnya. Baik, sekian video penjelasan dari saya tentang blok konten dan juga limit bandwidth. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.